Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Widodo, NIM J4101800092. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengukuran RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas atau upper limb. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas. Metode ini menggunakan diagram postur tubuh dan tabel penilaian untuk memberikan evaluasi terhadap faktor resiko yang akan dialami oleh pekerja. Faktor-faktor resiko yang diselidiki dalam metode ini adalah yang telah dideskripsikan oleh McBee sebagai faktor beban eksternal atau external load factor yang meliputi jumlah gerakan, kerja otot statis, gaya, postur kerja yang ditentukan oleh perlengkapan dan perabotan, dan waktu kerja tanpa istirahat. Untuk mempermudah penilaian, maka tubuh dibagi atas dua segmen grup, yaitu kelompok A terdiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan, sedangkan kelompok B terdiri atas leher, punggung, dan kaki. Untuk kelompok A sendiri, yang pertama ada lengan atas. Untuk lengan atas memiliki 4 skor. Skor 1 yaitu 20 derajat ke depan maupun ke belakang dari tubuh. Skor 2 lebih dari 20 derajat ke belakang atau 20 sampai 45 derajat. Skor 3 45 derajat sampai 90 derajat. Skor 4 lebih dari 90 derajat. Untuk skor perubahan, plus 1 jika bahu naik dan plus 1 jika lengan berputar atau bengkok. Selanjutnya ada lengan bawah atau lower arm. Untuk lengan bawah memiliki 2 skor. Skor 1 untuk pergerakan 60 sampai 100 derajat. Dan skor 2 untuk pergerakan kurang dari 60 derajat atau lebih dari 100 derajat. Skor pergerakan dapat bertambah 1 jika pergelangan tangan menjauhi sisi tangan. Selanjutnya ada pergelangan tangan. Untuk bagian pergelangan tangan memiliki 3 skor. Skor 1 untuk posisi netral, skor 2 untuk pergerakan 0 sampai 15 derajat, dan skor 3 untuk lebih dari 15 derajat. Skor pergerakan dapat bertambah 1 jika pergelangan tangan menjauhi sisi tengah. Selanjutnya adalah putaran pergelangan tangan. Posisi ini memiliki 2 skor. Skor 1 apabila terletak di tengah dari putaran, dan skor 2 apabila terletak pada atau dekat dari putaran. Berikut adalah tabel A yang berisikan skor yang didapat dari kelompok A. Kelompok selanjutnya adalah kelompok B. Untuk kelompok B, yang pertama ada leher. Untuk bagian leher terdapat 4 skor. Skor 1 pergerakan 0 sampai 10 derajat. Skor 2 10 sampai 20 derajat. Skor 3 lebih dari 20 derajat, dan skor 4 adalah ekstensi. Skor pergerakan dapat bertambah 1 jika leher berputar atau bengkok. Selanjutnya ada batang tubuh. Pada bagian batang tubuh juga terdapat 4 skor. Skor pertama pergerakan posisi normal 90 derajat. Skor 2 0 sampai 20 derajat. Skor 3 20 sampai 60 derajat, dan skor 4 lebih dari 60 derajat. Skor pergerakan dapat bertambah 1 jika leher berputar atau bengkok, dan juga dapat bertambah 1 jika batang tubuh bungkuk. Yang terakhir ada bagian kaki. Untuk bagian kaki terdapat 2 skor. Skor 1 untuk posisi normal atau seimbang, dan skor 2 untuk yang tidak seimbang. Berikut adalah tabel B yang berisikan skor yang didapat dari kelompok B. Apabila sudah mendapatkan skor A dan skor B melalui tabel, skor itu masih harus diolah dan ditambahkan dengan muscle use score dan force score. Untuk muscle use score dapat bertambah 1
apabila postur tubuh statik, tidak bergerak, atau jika kegiatan dilakukan selama 4 menit atau lebih, atau pengulangan. Untuk force score atau load score, terdapat 4 skor, yaitu 0 jika beban kurang dari 2 kg, plus 1 jika beban antara 2 hingga 10 kg, skor 2 jika beban 2 hingga 10 kg statis atau berulang-ulang, dan skor 3 jika beban lebih dari 10 kg dan berulang. Berikut adalah tabel C yang berisikan tentang nilai skor A dan skor B setelah dilakukan perhitungan. Hasil dari tabel C ini adalah hasil akhir dari perhitungan menggunakan metode RULA. Hasil dari perhitungan menggunakan metode RULA terdapat 4 level kategori. Yang pertama adalah level 0, skor akhir 1-2 dengan kategori resiko rendah dan masih belum perlu adanya tindakan. Untuk skor tingkat 1, skor akhir RULA 3-4, kategori risiko sedang, tindakan diperlukan investigasi lebih lanjut, kemungkinan diperlukan adanya perubahan untuk perbaikan sikap kerja. Untuk tingkat 2, skor akhir RULA 5-6, kategori risiko tinggi, diperlukan adanya investigasi dan perbaikan segera. Untuk tingkat 3, skor akhir RULA 7 atau lebih, kategori risiko sangat tinggi, tindakan diperlukan adanya investigasi dan perbaikan secepat mungkin. Untuk contoh kasus, yaitu seorang kuli panggul sayur yang bekerja mengangkut sayur di pasar. Untuk penilaiannya, kelompok 1, lengan atas mendapatkan skor 2, lengan bawah mendapatkan skor 2, pergelangan tangan mendapatkan skor 1, dan putaran pergelangan tangan mendapatkan skor 1. Untuk kelompok 2, leher mendapatkan skor 2, batang tubuh mendapatkan skor 4, dan kaki mendapatkan skor 1. Untuk skor tambahan, muscle use score mendapatkan plus 1 dan force score mendapatkan plus 3. Berikut adalah tabel A yang berisikan skor kelompok 1, di mana pada tabel A ini mendapatkan nilai 2. Selanjutnya untuk tabel B yang berisikan skor kelompok 2 mendapatkan nilai 5. Yang terakhir adalah tabel C yang berisikan skor akhir didapatkan nilai 7. Untuk hasil akhirnya, skor akhir RULA adalah 7, maka termasuk dalam tingkat 3 dengan kategori risiko sangat tinggi dan tindakan diperlukan adanya investigasi dan perbaikan secepat mungkin. Sekian pemaparan materi mengenai metode RULA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.